Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luni Amelia. Saya dari kelas B3 dengan NIM 25060230. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya izin mempresentasikan tugas modul ajar IPS. Yang pertama ada identitas modul, disusun oleh Luni Amelia dengan NIM 25060230. Dengan satuan pendidikan, saya mengambilnya di SD Lita Jaya. Dengan pelajaran IPAS, fase atau kelas yaitu mengambil fase B, kelas 4. Dengan bab ini khas daerahku, subbabnya kehidupan masyarakat daerahku, model pembelajaran yang saya ambil yaitu PBL. Dengan alokasi waktu 4x35. Tahun penyusunannya tahun 2026. Di sini capaian pembelajarannya, CP-nya peserta didik mengenal keragaman budaya kearifan lokal dan ciri khas daerah di Indonesia. Dan juga peserta didik mampu mengidentifikasikan bentuk keberagaman budaya di lingkungan sekitar serta menunjukkan sikap menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yaitu yang paling sering disingkat yaitu TP. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan ciri khas daerah Indonesia dengan tepat, dan juga peserta didik mampu menganalisis bentuk keberagaman budaya daerah. Peserta didik juga mampu menjelaskan pentingnya pelestarian budaya daerah dan juga mampu menyajikan hasil diskusi kelompok secara percaya diri. Selanjutnya yang keempat, profil pelajaran Pancasila yaitu PPP. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik juga mensyukuri keberagaman budaya sebagai anugerah Tuhan dan menunjukkan sikap saling menghargai. Yang kedua, beraneka global. Peserta didik mengenal dan menghargai keberagaman budaya, adat istiadat, serta ciri khas daerah di Indonesia. Yang ketiga, gotong royong. Nah, di sini peserta didik juga bekerja sama dalam kelompok saat berdiskusi dan juga bisa menyelesaikan tugas. Yang keempat, yaitu bernalar kritis. Peserta didik mampu menganalisis ciri khas daerah dan menentukan solusi untuk menjaga kelestarian budaya. Yang kelima, ada pemahaman bermakna. Di setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan budayanya yang berbeda-beda, dan keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihargai dan dijaga dan juga dilestarikan dengan mengenalkan budaya daerah. Peserta didik juga dapat menumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, serta sikap saling menghormati terhadap perbedaan sesama. Selanjutnya yang keenam itu ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ciri khas daerah? Yang kedua, apa saja contoh ciri khas daerah yang kamu ketahui? Yang ketiga, mengapa setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda? Yang keempat, mengapa budaya daerah perlu dijaga dan dilestarikan? Yang kelima, bagaimana cara kita ikut melestarikan budaya daerah? Nah, itu untuk pertanyaan pemantik kepada anak-anaknya. Saya mengambil 5 pertanyaan untuk ngasih ke anak-anaknya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana yang saya ambil yaitu dari buku IPAS kelas 4, LKPD, laptop, LCD, dan speaker, dan juga ada video untuk menayangkan gambar tentang budaya daerah. Dan juga ada alat tulis. Untuk prasarananya, saya di ruang kelas, akses internet, jika itu juga ada, dan juga lingkungan sekitar sebagai sumber belajarnya. Selanjutnya ada komponen uraian. Yang pertama, uraian yaitu materi pokok
yang saya ambil yaitu ini khas daerahku. Untuk subbabnya yaitu ciri khas daerahku dan keberagaman budaya Indonesia. Faktanya, yang pertama, Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan budaya yang beragam. Yang kedua, setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Yang ketiga, ciri khas daerah dapat berupa makanan, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan bahasa daerah. Yang keempat, keberagaman budaya menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Untuk konsepnya, ciri khas daerah merupakan identitas atau keunikan suatu daerah. Untuk prinsipnya, keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan untuk kita semua. Prosedurnya, yang pertama, mengamati gambar, video tentang ciri khas daerah. Yang kedua, mengidentifikasikan ciri khas dari beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga, mendiskusikan hasil pengamatan secara kelompok. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi melalui presentasi. Yang kelima, menyimpulkan pentingnya melestarikan budaya daerah. Selanjutnya ada uraian materi. Materi penjelasan atau contoh yaitu warisan budaya. Ciri khas daerah adalah sesuatu menjadi identitas atau keunikan suatu daerah sehingga membedakan dari daerah lain. Makanan khas, rumah adat, tarian daerah, pakaian adat, rumah tradisional yang memiliki bentuk ciri khas sesuai daerah asalnya. Pada kegiatan pembelajaran, saya menggunakan model PBL atau yang dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Model ini saya pilih karena dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam kelompok, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kegiatan diawali dengan pendahuluan, yang dimana guru mengondisikan kelas mengecek kehadiran, kemudian melakukan apresiasi melalui pertanyaan sederhana mengenai ciri khas daerah. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi agar peserta didik memahami pentingnya mengenal dan melestarikan budaya daerah. Untuk memasuki kegiatan inti, guru menampilkan gambar atau video yang berkaitan dengan berbagai ciri khas daerah di Indonesia. Peserta didik diminta mengamati, kemudian guru memberikan sebuah permasalahan tentang masih kurangnya pengetahuan anak-anak terhadap budaya daerahnya. Untuk permasalahan tersebut menjadi dasar kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL. Selanjutnya, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk diberikan LKPD, lalu didiskusikan untuk mengumpulkan informasi mengenai tradisi adat, kekayaan daerah, hasil pertanian, hasil perkebunan, pariwisata, dan kerajinan daerah. Selama proses diskusi, guru berperan sebagai fasilitator dengan membimbing setiap kelompok apabila mengalami kesulitan. Hasil diskusi kemudian disusun sebagai persiapan presentasi pada pertemuan berikutnya. Pada kegiatan yang terakhir yaitu penutup, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Untuk menyimpulkan materi bersama, memberikan asesmen formatif melalui pertanyaan lisan untuk mengetahui pemahaman peserta didik, kemudian menyampaikan bahwa hasil diskusi akan dipresentasikan pada pertemuan kedua. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, kegiatan diawali dengan mengulas kembali materi sebelumnya dan mengingatkan peserta didik terhadap permasalahan yang telah diberikan. Setelah itu, setiap kelompok melanjutkan dan menyempurnakan hasil diskusi. Kemudian, untuk menyajikannya dalam bentuk poster,
tabel atau peta konsep sebelum dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan sehingga terjadi diskusi antar peserta didik. Di akhir kegiatan, guru memberikan penguatan terhadap materi, membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi, memberikan asesmen formatif, serta menutup pembelajaran dengan motivasi agar peserta didik juga mampu mencintai dan melestarikan budaya daerahnya. Pada bagian asesmen, saya ini menggunakan 3 jenis asesmen, yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, yang ketiga asesmen sumatif. Nah, dari ketiga asesmen ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik untuk memantau perkembangan selama proses pembelajaran, serta untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir kegiatan. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik, yang dimana itu dilakukan di awal pembelajaran untuk melalui pertanyaan lisan. Tujuannya juga untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik juga mengenai ciri khas daerah. Contohnya seperti apa yang kalian ketahui tentang ciri khas daerah? Sebutkan satu makanan khas daerah yang kalian ketahui dan apakah contoh rumah adat di Indonesia? Selanjutnya ada asesmen formatif, yang dimana ini dilakukannya selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk penilaiannya, menggunakan lembar observasi yang berfokus pada keaktifan peserta didik saat berdiskusi, kemampuan bekerja sama, tanggung jawab, serta sikap menghargai pendapat teman. Dengan asesmen ini, guru juga dapat mengetahui perkembangan sikap dan keterampilan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Kemudian, ada asesmen sumatif, dilaksanakannya pada akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajarannya. Bentuk penilaiannya berupa soal, pilihan ganda, dan soal uraian. Saya menyusun 10 soal pilihan ganda, misalnya tentang pengertian ciri khas daerah, contoh warisan budaya, makanan khas, hasil perkebunan, dan kerajinan daerah para wisata. Rumah adat, tarian daerah, hasil pertanian, serta sikap menghargai keberagaman budaya. Selain itu juga, saya membuat 3 soal uraian seperti menjelaskan pengertian ciri khas daerah, menyebutkan contoh keberagaman budaya di Indonesia, dan juga menjelaskan alasan setiap memiliki budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk memudahkan proses penilaian, saya juga menyusun kunci jawaban beserta rubrik penilaian proyek. Rubrik ini digunakan untuk menilai hasil kerja kelompok saat presentasi dengan aspek yang dinilai meliputi kerjasama, penguasaan materi, kemampuan presentasi, kerapihan produk yang dibuatnya, serta ketepatan isi materi. Setiap aspek diberikan skor 1-4, sehingga penilaian lebih objektif untuk terstruktur. Selanjutnya, saya juga menyusun LKPD sebagai paduan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. LKPD ini berisi tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan tabel, pengamatan, pertanyaan, refleksi, serta lembar penilaian guru. Melalui LKPD ini, peserta didik dapat mengidentifikasikan ciri khas daerah, mengenal keberagaman budaya, dan menyajikan hasil diskusi kelompok secara sistematis. Kemudian, pada bagian media dan sumber belajar, saya menggunakan yaitu laptop,
atau proyektor untuk menayangkan video pembelajaran, gambar budaya daerah, LKPD, dan poster sebagai media pembelajarannya. Sementara sumber pembelajaran yang digunakan berasal dari buku IPAS kelas 4 modul ajar, guru, lingkungan sekitar, serta internet sebagai sumber terpendukungnya. Yang terakhir, saya menyusun kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran seperti mencari informasi tentang budaya daerah, membuat poster, dan mempresentasikan hasil temuannya. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang masih memerlukan bimbingan melalui pengulangan materi, latihan soal sederhana, dan tugas individu bersama guru. Dengan adanya pengayaan dan remedial, diharapkan seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.